Kembalinya Raja Serigala. Bab 545, Yan Wufeng yang marah. Di sisi lain, pertarungan antara Ghost Hand dan Ster Risi. Dia baru saja melihat pertarungan antara Yang Hao, Luo Yue, Dao Feng dan Yan Wufeng. Di antara kelompok orang ini, bukan hanya Singkong yang tak terkalahkan, keempat orang lainnya juga sangat kuat. Terlebih lagi, bagaimana dengan Chen Fan, Dewa Timur? Awalnya, dia mengira tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi sang komandan, dan bahwa komandan adalah orang terkuat di dunia. Namun, setelah melihat Chen Fan, dia goyah. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan membuatnya takut. Orang-orang yang dilatihnya memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda. Lelaki ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Keilahiannya tidak menurun, malah semakin menakutkan. Begitu menakutkan hingga tidak dapat dipercaya. Ghost Hand, ada apa? Apa kau takut? Melihat Ghost Hand berhenti, Singkong menatapnya. Di antara dua gerakan itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat saat ini. Seolah-olah dia tiba-tiba memahami sesuatu, dan tiba-tiba dia merasa bahwa tangan hantu di depannya tidak begitu menakutkan lagi. Memang benar, dia sekarang punya kekuatan untuk melawan tangan hantu. Namamu Singkong, kan? Ghost Hand menatap Singkong dan bertanya. Bunuh seseorang dan tinggalkan namamu. Namaku Singkong. Jika kau ingin orang-orangmu membalas dendam, kau bisa datang kepadaku. Namaku Singkong, Sing untuk bintang, Tian untuk langit. Aku selalu diterima. Langit berbintang penuh dengan kekuatan yang mendominasi, dan wanita sama baiknya dengan pria. Kelopak mata Ghost Hand berkedut sedikit, lalu dia melembutkan suaranya dan berkata, Singkong, kamu punya bakat luar biasa dan kekuatan yang besar. Kau pasti pernah mendengar tentang Lord Sura, kan? Jika kau bersedia bergabung dengan kami, aku bisa merekomendasikanmu kepada Lord Sura. Meskipun istana Raja Serigala bagus, tapi kalah jauh dari Sura. Lagi pula, suatu hari Sura akan menghancurkan Raja Serigala. Singkong tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu berencana untuk membawaku kembali? Pemain nasional itu menggelengkan kepala dan berkata, dengan bakat yang Anda miliki, ini bukan yang disebut mengambil kembali, tetapi undangan. Dalam Shuro, semakin berkuasa seseorang, semakin tinggi pula statusnya, dan ia akan memiliki kekayaan dan kejayaan yang tak terbatas. Starsky tersenyum lagi. Ghost Hand juga tertawa, bagaimana? Ada ide. Selama kau bergabung dengan Sura, kau dan aku akan bekerja sama untuk membunuh Chen Fan. Maka Lord Sura pasti akan sangat berterima kasih padamu. Senyum Singkong tiba-tiba berhenti. Dia menatap tangan hantu itu dengan dingin, seperti ular mamba hitam. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu kenal Qian Dajiang? Tentu saja aku tahu. Jawab Ghost Hand, kemarin, aku mengambil aset keluarga Qian Dajiang. Jika ada dendam antara kamu dan dia, aku bisa masuk ke gedung ibu kota dan menangkapnya hidup-hidup. Dia ayahku, Singkong mengucapkan setiap kata dengan kemarahan yang kuat. Ledakan. Guizhou merasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Singkong sebenarnya adalah putri Qian Dajiang. Sekarang setelah dia mengambil kekayaan keluarga Qian Dajiang, mungkin tidak ada harapan baginya untuk merekrut Singkong ke Sura. Berhenti bicara omong kosong dan terima pukulanku. Singkong tiba-tiba melancarkan serangan dengan cara yang sangat ganas. Tangan hantu melihatnya dan merasa terkejut dalam hatinya. Selama percakapan tadi, kekuatan Singkong telah meningkat lagi. Bahkan kemajuannya bukan hanya sedikit, melainkan kemajuan yang sangat besar. Kekuatan pukulannya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ghost Hand dengan cepat meninju untuk menghalangi. Tetapi, Singkong meninju dada Guizhou, menjatuhkannya, dan dinding di belakangnya pun runtuh. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh seekor sapi. Namun Ghost Hand tidak mati. Siapapun yang mampu menahan pukulan Starsky dan bertahan hidup sudah sangat mengesankan. Batuk. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ghost Hand. Wajahnya muram dan dia berdiri dari tanah dengan susah payah. Kuat, terlalu kuat. Dalam sekejap mata, kekuatan Singkong telah dinaikkan ke tingkat baru. Kecepatan kemajuan ini sungguh mengerikan. Singkong dapat membuat kemajuan dalam setiap pertarungan yang sebenarnya. Pertempuran di sisi lain berlanjut seperti biasa. Kedua lawan Yan Wufeng terengah-engah, keduanya mengalami luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda, terutama salah satu di antara mereka, yang bertukar pukulan dengan Yan Wufeng, dan keduanya mundur dengan keras, tetapi tinjunya berlumuran darah, dengan tulang-tulang putih terlihat. Sialan, bukankah orang ini yang paling lemah? Kenapa dia begitu sulit dihadapi? Kedua pria itu terkesiap. Mereka mengira Yan Wufeng adalah orang yang paling mudah untuk dihadapi, dan mereka pasti bisa menemukan terobosan dari Yan Wufeng. Namun, setelah duel, mereka menemukan bahwa kekuatan Yan Wufeng bukanlah sesuatu yang bisa mereka tekan sama sekali. Terlebih lagi, Yan Wufeng bekerja sangat keras. Kerja keras di sini bukan berarti bekerja keras, tetapi benar-benar bekerja keras. Dalam beberapa konfrontasi, dia benar-benar melawan kami secara langsung dengan kerugian berupa luka pada musuh sebanyak 1.000 orang dan luka pada pasukannya sendiri sebanyak 800 orang. Bunuh. Mata Yan Wufeng memerah dan dia bergegas menuju kedua orang itu seperti singa yang marah. Salah satu dari mereka tidak punya waktu bereaksi dan dipukul di kepala. Ledakan. Pria itu merasa pusing dan terjatuh linglung.
Saat dia sedang bergerak, orang lainnya juga melancarkan serangan dan menghantam otak Yan Wufeng. Ledakan. Yan Wufeng juga terkena pukulan. Dalam sekejap, matanya merah dan merah. Dia linglung dan hampir jatuh. Tetapi dia tiba-tiba teringat pada penghinaan Yang Hao. Buktikan, aku harus buktikan padanya bahwa aku bukanlah orang yang terlemah. Dia tiba-tiba mengangkat kepala pria itu, mengangkat tangan sebesar karung pasir, dan terus memukul kepala pria itu. 1 pukulan, 2 pukulan, 10 pukulan, lebih banyak pukulan. Yan Wufeng terus memukul kepala pria itu. Awalnya, pria itu masih melawan, tetapi perlahan-lahan, dia menjadi lemas. Pada saat yang sama, tinju Yan Wufeng sudah dipenuhi darah. Kepala lelaki itu sudah berlumuran darah dan daging, dengan penyok dalam yang ditinggalkan oleh hantaman Yan Wufeng. Sebuah lubang yang dalam. Bab 546 Kamu adalah bosku. Keduanya awalnya ingin membuka terobosan dari Yan Wufeng, tetapi tanpa diduga, Yan Wufeng yang putus asa membuka terobosan terlebih dahulu. Chen Fan berdiri di samping dan mengangguk puas. Meskipun Yan Wufeng adalah yang terlemah di antara kelimanya, ia memiliki semangat juang yang putus asa, itulah sebabnya Chen Fan merekrutnya ke kamp pelatihan. Di medan perang, kalau ada orang yang tidak takut mati, dia akan menjadi orang yang tidak ada duanya dan akan menularkan semangat juang kepada semua orang. Orang seperti itu pasti dapat berperan sebagai pelopor, dan dia akan menciptakan terobosan bagi Anda dalam situasi putus asa. Pertarungan di pihak Yan Wufeng baru saja berakhir, dan pertarungan di pihak Luo Yue juga diam-diam berakhir. Luo Yue adalah atlet terkenal dengan gerakan tubuh yang baik, dan ringan seperti burung layang-layang, dapat dikatakan sebagai deskripsi terbaik untuknya. Ia dapat dengan mudah menghindari serangan musuh, dan juga dapat menyelinap ke belakang musuh secara tiba-tiba, membuat dua penguasa alam kuning yang sedang berduel dengannya menjadi sengsara. Sebenarnya, mereka berdua awalnya menyerang Luo Yue ke arah yang sama, tetapi Luo Yue mendorong tanah dengan satu kaki dan terbang 3 meter ke udara. Tinju kedua lelaki itu pun saling menghantam dada masing-masing dengan keras. Serangan kekuatan penuh dari Master Huang Jing begitu mengerikan, dan karena pukulan inilah kekuatan bertarung keduanya berkurang drastis. Ini memberi Luo Yue kesempatan. Pertama-tama dia memukul mundur satu orang dengan telapak tangannya, lalu diam-diam datang dari belakang orang lain dan membunuhnya dengan satu pukulan. Kemudian, ketika lelaki itu hendak bangkit, Luo Yue menginjak lehernya dan membunuhnya dengan sekali sentakan. Luo Yue mencondongkan tubuhnya ke samping, menatap Dao Feng sambil tersenyum tipis, dan berkata, "Aku salah paham. Ternyata kecepatanmu juga tidak cepat." Ah! Dao Feng menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak bergerak cepat saat seharusnya, dan Luo Yue menertawakannya karena bergerak cepat saat seharusnya tidak. Dia sangat tertekan. Dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua upayanya pada kedua lawannya. Dia melayang ke udara dan meluncur turun bagaikan kilatan petir. Fiu! Pedang di tangannya langsung menebas dahi seorang Master Huang Jing di depannya. Kemudian, pedang di tangannya tiba-tiba melayang, berputar di udara, dan dengan sekali klik, pedang itu langsung menggorok leher orang terakhir. Fiu! Darah menyembur keluar seperti air mancur. Dua penguasa alam kuning yang tak terkalahkan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang indah ini begitu saja. Dan di medan perang, hanya Yang Hao yang masih bertarung. Pria besar kekar, Destruction, dan Po Jun sangat kuat. Meskipun mereka juga menguasai Yellow Mirror, kekuatan ketiga orang ini dapat dikatakan tidak setingkat dengan 6 orang lainnya. Di bawah pengepungan 3 orang, Yang Hao bahkan merasa sedikit kewalahan. Pria kekar itu melihat sekeliling dan melihat bahwa ke-6 saudara lainnya telah dikalahkan dan hanya mereka yang masih ada di sana. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Destruction, Broken Army, dan White Blade Organization sudah tamat kali ini. Saudara-saudara lainnya sudah mati, dan kita tidak bisa melarikan diri. Lakukan segala cara dan bunuh dia terlebih dahulu." Mereka bertiga membuat keputusan cepat dan bersiap menyelamatkan satu orang sebelum dia meninggal. Dalam sekejap, 3 orang melancarkan serangan dari arah yang berbeda. Oh tidak, Yang Hao dalam bahaya. Yan Wufeng, yang paling dekat dengan Yang Hao, berteriak. Ketiganya menyerang hampir bersamaan dan semuanya mengerahkan segenap tenaga. Tidak peduli seberapa kuatnya Yang Hao, dia tidak akan mampu menghadapi 2 orang sendirian. Sekalipun ia dapat menangani 1 orang pada suatu waktu, akan selalu ada orang yang tidak dapat ia tangani. Yang Hao tiba-tiba melihat pria kekar itu dan bergegas ke arahnya. Ledakan. Sebelum tinju lelaki kekar itu tiba, Yang Hao mengangkatnya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Engah. Pria kekar itu terjepit oleh pria besar Yang Hao, dan menderita banyak patah tulang di sekujur tubuhnya, dan dia meninggal. Yang Hao memilih untuk menyerang 1 orang, sehingga 2 orang lainnya hampir tidak memiliki ruang. Sebuah belati muncul di tangan Ye Wo dan Po Jun secara bersamaan, dan menusuk ke arah punggung Yang Hao. Tidak bagus. Luo Yue dan Dao Feng berteriak dalam hati dan bergegas mendekat dengan kecepatan tinggi. Setelah mengurus 1 orang, Yang Hao berbalik dan melihat 2 orang datang ke arahnya. Pada saat ini, dia masih merangkak di tanah, sama sekali tidak mampu mengatasinya. Oh tidak. Yang Hao berkeringat deras. Pada saat kritis ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas. Ledakan. Cahaya dan bayangan menghantam Po Jun yang ada di sebelahnya. Ledakan.
Po Jun terjatuh dengan keras ke tanah sambil memuntahkan darah. Oh tidak, Yan Wufeng, mundurlah. Teriak Yang Hao, dan benar-benar tertegun. Karena, cahaya dan bayangan itu adalah Yan Wufeng. Dia memukul mundur Po Jun, tetapi Mimo terus menusuk Yang Hao. Pada saat kritis, Yan Wufeng sebenarnya memilih menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pisau penghancur itu. Tidak, teriak Yang Hao. Fiu. Namun, pisau penghancur itu menusuk langsung ke dada Yan Wufeng. Bajingan. Yang Hao seperti kerbau gila. Dia tiba-tiba berdiri, memeluk Yan Wufeng, dan meninju ke arah Destruction. Fiu. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan langsung meledak ke perut bagian bawah Yan Wufeng. Po Jun yang tergeletak di tanah, bangkit dan menyerbu ke depan lagi. Yang Hao langsung meninjunya dan menghancurkan kepalanya. Pertarungan telah berakhir. Yang Hao berlutut di tanah, mengguncang Yan Wufeng yang sekarat. Yan Wufeng, bangunlah, waktu sialan. Bangun, lawan aku, kau pemula yang paling lemah, bangun. Yang Hao menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia biasanya menindas Yan Wufeng karena dia lemah, tetapi sekarang dia mengesampingkan dendam masa lalunya dan menangkis pisau itu untuknya. Pada saat ini, dia sangat menyesal telah menindas Yan Wufeng setiap hari. Bangun, bajingan, bangun. Asalkan kamu bangun, aku tidak akan menindasmu lagi, dan aku tidak akan mengatakan kamu seorang pemula di antara kami. Yan Wufeng, bangun, cepatlah, mulai sekarang kamu adalah kakak laki-laki Yang Hao, bangun. Bab 547 Huang Shengshui. Yan Wufeng perlahan membuka matanya dan berkata dengan sedih, Yang Hao, apakah kamu tahu cara mengurus orang? Kamu hampir membuatku mati. Yang Hao langsung tertawa terbahak-bahak dan memeluk Yan Wufeng. Yan Wufeng, saat itu aku benar-benar yakin padamu. Aku tidak akan pernah menindasmu lagi. Sakit, sakit, sakit. Yan Wufeng dipeluk oleh pria besar Yang Hao, seperti Hulk yang memeluk seorang gadis kecil, siapa yang bisa menahannya? Yang Hao terkekeh. Apa yang masih kau lakukan? Bawa adikmu ke rumah sakit. Dada Yan Wufeng masih berdarah. Meskipun tusukan pisau itu tidak cukup untuk membunuhnya, tusukan itu tetap menyebabkan luka yang cukup parah. Jika dia tidak segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya akan terancam. Yang Hao tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, mulai sekarang kamu adalah kakak laki-lakiku, dan aku, Yang Hao, akan diyakinkan olehmu. Meskipun Yan Wufeng berdarah, dia dipeluk Yang Hao dan meninggalkan villa dengan senyuman di wajahnya. Organisasi Pedang Putih tiba di kota Sanjiang dengan momentum besar, tetapi dalam sekejap mata hanya Gui Shou yang tersisa, yang merupakan kekalahan total. Pada saat ini, Ghost Hand juga menyerah. Ghost Hand, kamu satu-satunya yang tersisa di organisasimu. Apakah kamu menyesalinya? Chen Fan menatap Ghost Hand dengan sangat tenang. Ghost Hand tertawa terbahak-bahak. Tawa ini membuat Chen Fan merasa ada yang tidak beres. Dia mencengkeram kera Ghost Hand dan berkata-kata demi kata, apa yang kamu tertawakan? Engah. Seteguk darah lagi muncrat dari mulut Ghost Hand. Dia menatap Chen Fan dengan tajam dan berkata, Chen Fan, aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kamu tidak boleh merasa senang karenanya, karena... Hahaha, tangan hantu itu tertawa terbahak-bahak. Lalu terdengar bunyi klik. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Ghost Hand, kemudian sepotong lidah keluar dari mulutnya. Dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Pada saat terakhir, Ghost Hand memilih untuk menggigit lidahnya dan mengakhiri hidupnya. Namun, Chen Fan berpikir keras. Chen Fan semakin merasa ada sesuatu yang salah, dan alisnya tiba-tiba berkerut membentuk-bentuk cuan. Berdengung. Pikiran Chen Fan meledak dengan suara berdengung, dan dia sudah menebak beberapa petunjuk. Oh tidak, itu tipuan untuk memancing harimau agar menjauh dari gunung. Chen Fan tiba-tiba berdiri dan menghancurkan kepala Ghost Hand dengan satu kaki, tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan amarahnya. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Simo. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terjawab. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terjawab. Saya coba beberapa kali berturut-turut, tapi tetap tidak berhasil. Kepala Chen Fan dipenuhi butiran keringat. Dia seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Mengingat kekejaman tangan hantu itu, dia pasti sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Sekalipun dia kalah, dia pasti akan memastikan untuk kehilangan banyak berat badan. Yang paling dia pedulikan di kota Sanjiang adalah istri dan putrinya. Sekarang dia tidak bisa menghubungi Xia Simo lewat telepon, dia merasa sangat gelisah. Pikiran buruk terlintas di benakku. Kemudian, dia menelepon Lin Xiulan dan bertanya, Bu, di mana Xiao Xiao? Dia membeli es krim di sini bersamaku. Chen Fan, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi putrimu makan banyak sekali. Dia makan 3 es krim sehari. Bisakah kau? Tanpa menunggu Lin Xiulan selesai mengomel, Chen Fan buru-buru berkata, Bu, bawa Xiao Xiao pulang sekarang juga. Jangan berhenti di tengah jalan dan jangan bicara dengan siapapun. Apa yang terjadi? Lin Xiulan segera tenang dan bertanya dengan serius. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekarang, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Kata Chen Fan. Baiklah, aku akan segera kembali. Jawab Lin Xiulan. Juga, Bu, apakah ibu punya kabar tentang Simo?
Aku tidak bisa menghubunginya di sini. Tanya Chen Fan dengan cemas. Bukankah dia pergi ke Teluk Dongjiao bersama Xiao Wuyan? Lin Xiulan berkata, aku sudah menasihatinya untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Xiao Wuyan, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Wuyan benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Bip, bip, bip. Chen Fan telah menutup telepon sejak lama. Xiao Wuyan. Chen Fan menggertakkan giginya. Dia sudah memaafkan wanita ini berkali-kali, tetapi wanita itu tidak berniat untuk bertobat. Jika sesuatu terjadi pada Simo, dia akan membuatnya membayar harga yang mahal. Chen Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meminta Singkong untuk membawa mereka turun untuk menyembuhkan luka-luka mereka, dan dia pun pergi ke Teluk Dongjiao. Ledakan. Mobil itu melaju keluar seperti binatang buas. Awan di langit juga memberi jalan bagi Chen Fan. Tuhan telah membuka jalan, itu saja. Hanya Chen Fan yang bisa memiliki aura mengerikan seperti itu. Setelah Chen Fan pergi, Singkong juga memanggil Qian Dajiang dan yang lainnya, tangan hantu telah dihancurkan, dan barang-barang yang hilang dapat diambil kembali. Ketika Qian Dajiang mendengar pesan itu, dia buru-buru memanggil Li Ruixue, Lu Zongzeng, Jiang Miao Miao dan yang lainnya, dan mereka memimpin tim ke sebuah villa. Saat ini, di dalam villa, Huang Shengshui sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, sambil minum anggur merah. Pertempuran di sana dengan Ghost Hand sudah dimulai, kan? Tanya Huang Shengshui. Burung gagak di sebelahnya mengangguk dan berkata, pertarungan telah dimulai. Kali ini Chen Fan hanya membawa 5 orang, jadi mereka pasti tidak akan kembali. Huang Shengshui mengangkat gelas anggur merah, berdiri di ambang jendela, dan berkata, ayah, saudara, aku telah membalaskan dendam kalian, kalian dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Dia menuangkan anggur merah di tangannya ke udara, lalu berkata dengan wajah dingin, berapa banyak kekayaan yang kamu rampas dari keluarga Qian Dajiang kali ini? Nona, total aset yang dijarah kali ini adalah 60 miliar, sebagian besar berasal dari Qian Dajiang. Berdasarkan perjanjian dengan Master Ghost Hand, kita bisa mendapatkan 10% dari kekayaannya. Baiklah, sangat bagus, sangat bagus. Huang Shengshui mengangguk berulang kali, lalu berkata dengan dingin, tapi aku menginginkan semuanya. Biarkan keluarga Chu mengirim para ahli untuk meraup keuntungan. Ya, burung gagak itu mengangguk. Huang Shengshui melihat keluar jendela dan berkata dengan dingin, Qian Dajiang dan yang lainnya berani membantu Chen Fan. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Kumpulkan keluarga Chu. Begitu Chen Fan meninggal, mereka akan mulai merampas kekayaan Qian Dajiang dan yang lainnya. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Ledakan. Pada saat ini, pintu villa ditendang terbuka, dan Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya bergegas masuk. Bab 548 Xiao Wuyan melompat dari jembatan. Pemandangan yang tiba-tiba itu bahkan mengejutkan Crow yang sedang hendak menelepon. Dengan sekejap, gelas anggur di tangan Huang Shengshui jatuh ke tanah, dan dia menatap Qian Dajiang dan yang lainnya dengan ngeri. Kenapa kalian di sini? Huang Shengshui tidak mengerti. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Zongzeng, Li Ruixue dan yang lainnya baru saja dirampok oleh Gui Shou dan anak buahnya, tetapi mereka masih berani datang ke sini. Huang Shengshui, hukumanmu telah tiba. Li Ruixue menunjuk ke arah Huang Shengshui dan berkata, geng Ghost Hand dibawa ke kota Sanjiang oleh Huang Shengshui. Mereka sudah tahu tentang masalah ini. Dapat dikatakan bahwa Huang Shengshui telah menjadi musuh publik kota Sanjiang. Pembalasan. Huang Shengshui tersenyum dingin, saya telah mengatur beberapa orang di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Jiang Miao Miao bertepuk tangan, dan dalam sekejap lebih dari 20 tubuh terlempar ke dalamnya. Huang Shengshui tercengang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dia atur, dan mereka jelas ditangani oleh Jiang Miao Miao dan yang lainnya. Meski begitu, tidak ada jejak ketakutan di wajah Jiang Miao Miao. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Qian Dajiang, dan berkata, lalu apa? Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, jika kalian masih ingin hidup, sebaiknya kalian pergi sekarang juga. Kalau tidak, saat Tuan Tangan Hantu kembali, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Huang Shengshui berkata dengan arogan, dia tidak tahu bahwa Master Ghost Hand yang sangat dia banggakan telah dipaksa bunuh diri oleh Chen Fan. Tangan Hantu. Qian Dajiang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Huang Shengshui sangat tidak puas, Qian Dajiang, apakah kau lupa bahwa Ghost Hand hanya mengirim 3 orang untuk membunuh ratusan dari kalian dan merampok lebih dari setengah aset kalian? Apakah kau tidak belajar dari kesalahanmu? Qian Dajiang tertawa terbahak-bahak, Huang Shengshui, kamu pasti tahu bahwa organisasi Pedang Putih, termasuk Tangan Hantu, semua 28 orang telah dihabisi oleh Tuan Chen. Huang Shengshui mengerutkan kening dan menatap Qian Dajiang. Qian Dajiang, apakah menurutmu aku begitu mudah ditipu? Kekuatan Ghost Hand tidak ada tandingannya. Organisasi White Blade yang dipimpinnya adalah organisasi pembunuh yang terkenal secara internasional. Chen Fan ingin menelan organisasi White Blade hanya dengan 5 orang. Bukankah itu sedikit angan-angan? Apakah kamu benar-benar akan menangis sampai melihat peti mati? Qian Dajiang menyipitkan matanya dan menatap Huang Shengshui. Huang Shengshui membawa organisasi Pedang Putih ke kota Sanjiang, menyebabkan kerusakan besar pada kota tersebut. Aku pikir kamu tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Nanti,
Saat Tuan Tangan Hantu kembali, kalian semua akan mendapat masalah. Huang Shengshui tidak percaya bahwa Tangan Hantu akan kalah. Ada 9 Master Alam Kuning dalam organisasi Pedang Putih, dan ada juga Master Super seperti Tangan Hantu. Mustahil bagi Chen Fan untuk menghancurkannya terlebih dahulu. Kata-kata ini pasti telah dipersiapkan sebelumnya oleh Qian Dajiang dan anak buahnya, dimaksudkan untuk menakut-nakuti dia agar dia tidak tertipu. Qian Dajiang mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padanya lokasi kematian Ghost Hand. Namun saat dia melihat Chen Fan menginjak kepala Tangan Hantu itu dengan satu kakinya, dia pun berteriak sambil memegangi kepalanya. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Huang Shengshui sama sekali tidak mempercayainya. Ini benar. Namun, gambaran kepala Tangan Hantu yang hancur itu terpatri jelas di kedalaman ingatannya, dan dia tidak bisa melupakan kejadian tadi. Huang Shengshui, kamu membawa Guizhou dan yang lainnya ke kota Sanjiang. Kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang di kota Sanjiang. Seseorang, bawa dia pergi. Qian Dajiang berkata. Beraninya kau. Huang Shengshui tiba-tiba berdiri dan menunjuk Qian Dajiang dan kelompoknya. Saya adalah nona muda dari keluarga Chu. Beraninya kau menyerangku. Keluarga Chu tidak akan memaafkanmu. Pada saat ini, Huang Shengshui menyebut keluarga Chu sebagai pendukung kuatnya. Keluarga Chu adalah salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Keluarga ini sangat berkuasa dan memiliki status yang tinggi di ibu kota provinsi. Dia yakin bahwa selama dia mengungkapkan identitas dan latar belakangnya, Qian Dajiang dan yang lainnya tidak akan berani menyentuhnya. Tapi dia salah. Jiang Miao Miao berdiri dan menamparkan wajah Huang Shengshui. Wah, seperti suara petasan. Huang Shengshui tertegun oleh pukulan itu, lalu dia berteriak, Jiang Miao Miao, beraninya kau memukulku. Tahukah kau bahwa aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Chu? Hanya keluarga Chu. Jiang Miao Miao tersenyum tipis. Dasar bajingan, beraninya kau meremehkan keluarga Chu seperti itu. Wah. Jiang Miao Miao menamparkan wajah Huang Shengshui lagi, hari ini, aku tidak akan menggunakan provinsi untuk menekanmu. Keluarga kecil Chumu tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Jiang. Sebagai warga kota Sanjiang, jika Anda melakukan kejahatan di kota Sanjiang, Anda harus dihukum sesuai hukum, bahkan jika itu adalah Raja Surga. Ledakan. Jiang Miao Miao meninju wajah Huang Shengshui hingga dia pingsan. Ambil saja, kata Jiang Miao Miao. Pada saat yang sama, di sisi lain, ada jembatan tebing di pantai Teluk Dongjiao. Jembatan itu menjorok jauh ke dalam laut, dan di bawahnya terdapat laut biru sedalam 100 meter. Ombak yang dahsyat menghantam jembatan, menimbulkan serangkaian suara keras yang sangat tidak mengenakan. Di atas jembatan yang rusak itu, seorang wanita duduk kebingungan. Di belakangnya, wanita lain mendekati wanita itu dengan hati-hati. Saudari Wuyan, jangan impulsif. Mari kita bahas apa saja. Kamu masih muda. Tidak ada gunanya mengakhiri hidupmu seperti ini. Jalan hidup itu panjang, dan masih banyak hal yang layak dilakukan. Jangan bodoh dan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Kembalilah segera, beritahu saya apa yang Anda butuhkan atau kesulitan apapun yang Anda alami, dan saya akan memuaskan Anda. Kedua wanita ini adalah Xia Simo dan Xia Wuyan.